terkait dengan kasus Vina. Kasus Vina, saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun, dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Kalian masih bisa tidur nyenyak sih di rumah. Bertahun-tahun setelah menghilangkan 2 nyawa manusia dengan sadis dan kejinya. Bahkan sampai ya, karena di Indonesia ini sepertinya udah terlalu banyak kasus-kasus pembunuhan seperti ini ya. Kayak nyawa tuh kayak nggak ada artinya gitu loh. Tapi ini bukan cuma sebagai kasus yang biasa aja menurut aku. Melainkan ini tuh udah jadi kayak tamparan keras gitu loh. Hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana cueknya oknum-oknum yang ada di kepolisian. Begitu cueknya melihat kejahatan yang betul-betul depan mata, tapi seperti orang lumpuh yang gak bisa melakukan apapun. 2016, 2024, 8 tahun, kemana aja? Sudah jelas BAP-nya. Tadi yang Bang Hotman bacakan itu. BAP jelas sekali. Naik motor apa, siapa yang boncengan, siapa yang melakukan, 11 orang. Dalam satu geng motor. Berdebah sialan geng motor. Geng motor cat shit semuanya tuh. Dan kok bisa dilindungi gitu loh. Punya keluarga yang kriminal. Itu kok bisa melindungi keluarga kriminal. Kenapa sih emangnya? Kalau kamu punya anak kamu kriminal, masukin penjara. Biar dia belajar hidup. Supaya jadi orang bener. Kok malah dilindungin? Ngapain melindungi kriminal? Kalau saya punya anggota keluarga melakukan kriminal, tangkap. Supaya tahu diri. Supaya ngerti. Hidup itu bukan dekingan papa mama, dekingan kakek nenek, atau siapapun. Hidup itu kamu berdiri di kakimu sendiri. Kamu melakukan kejahatan, kamu sialan. Habiskan masa kamu di penjara. Habiskan masa mudamu di penjara. Kamu melakukan suatu perbuatan, tindakan kejahatan. Tanggung jawab. Ngapain punya anak seperti itu dilindungi? Anak kesetanan begitu dilindungi. Orang-orang yang melindungi penjahat itu pasti kena karma semuanya. Cepat atau lambat pasti kena karma. Kembali terbukti ya, ini komentar dari salah satu kalangan artis yaitu Emma Waroka. Ada oknum yang mencoba menghalangi untuk mencari 3 DPO yang asli. Masyarakat di Indonesia tampak geram begitu banyak kasus-kasus pembunuhan di negara ini, seperti nyawa di Indonesia tidak ada arti. Warganet menilai bagaimana cueknya hukum dan keadilan di Indonesia. Peradilan seperti orang lumpuh yang tidak bisa melakukan apapun, dan yang paling menyedihkan bagi masyarakat Indonesia dalam kasus Vina Cirebon ini, keluarga dari pelaku kriminal ini sangat melindungi anaknya. Sudah 8 tahun kasus kematian Eki dan Vina Cirebon. Udah kayak seperti mati lampu ya, kata warganet. Bagaimana tanggapan kalian? Coba komen di bawah. Semua terkuak bahwa kebenaran itu pasti ada dan keadilan itu semua datangnya dari Allah. Dan ini pun acara spontanitas warga, ada sebagian datang ke kami selaku pengurus RW
mereka minta mengadakan doa bersama sebelum diputuskan peninjauan kembali atau PK yang akan dibacakan pada tanggal 24 kemarin. Seberapa yakin Pak kalau 8 terpidana ini tidak bersalah Pak dari warga sini? Seyakin-yakinnya, saya tidak ada sedikit pun percaya kalau warga saya itu pelakunya, karena secara garis keturunan pun mohon maaf dalam tanda kutip mereka itu anak-anak yang taat. Kemudian dari keseharian pun saya tahu keadaan keluarganya dan saya tahu persis kondisi mereka, anak-anak yang taat, dan saya selalu berbicara apa adanya. Dan tadi malam kita lihat ribuan warga turun ke jalan demi kebebasan Peggy Setiawan. Salah satu warga menyebut semua terkuak, semua kebenaran itu pasti ada jalannya demi keadilan. Ketua RW di rumah Peggy 100% percaya kalau warganya tidak bersalah dan sangat yakin Peggy Setiawan yang seorang kuli adalah orang yang baik. Bagaimana tanggapan kalian dengan hukum dan keadilan di Indonesia? Coba komen di bawah. Apakah Peggy pantas jadi tersangka dengan kurangnya bukti? Kenapa setelah film Vina Cirebon sebelum 7 hari kematian Vina viral, pihak kepolisian baru ketar-ketir? Kemana saja selama ini? Selama 8 tahun padam. Tangkap 1 orang terduga tersangka Atau terduga tersangka. Bapak kan nangkap orang pakai bukti dong, nggak mungkin asal nyomot aja di jalan kan, pakai bukti dong kan. Bukti ini udah bisa membuat dia jadi tersangka. Kenapa terduga lagi? Beda ya, kalau terpidana belain tersangka aja loh, masih terduga. Padahal gampang kan, tinggal nanya ke 8 yang udah ketangkep tuh. Si Peggy yang lagi ngaduk semen, lagi nyangkul ini difoto sama Intel dari jauh. Tanya ke pelaku yang udah ketangkep, ini bukan Peggy. Oh ya Peggy, udah. Kenapa terduga tersangka lagi? Dengan Polda Jabar menangkap kuli bangunan sebagai Peggy, itu artinya Bapak itu meremehkan polisi Cirebon. Masa polisi Cirebon nangkap kuli 8 tahun gak dapat? Seburuk itukah kualitas polisi Cirebon? Ayolah Pak, bongkar sebenarnya apa yang terjadi. Nah, ada orang yang lebih berkuasa nggak? Makanya netizen tuh nggak percaya. Netizen bahkan bilang Peggy peran pengganti, masuk di akal juga. Kita lihat lagi, ada lagi warganet yang geram dengan kebijakan kepolisian di Indonesia. Sebagai seorang polisi pasti nangkap orang pakai bukti, tidak mungkin asal tangkap. Padahal yang sudah jadi tersangka, Peggy yang hanya seorang kuli bangun, kenapa baru ketangkap sudah 8 tahun lamanya? Terbuktinya baru sekarang. Banyak masyarakat yang meminta polisi bongkar semua kebenaran yang terjadi, agar tidak ada lagi yang ditutup-tutupi oleh keadilan di Indonesia. Indonesia ini harusnya tegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Oke, sekian dari saya, dari YouTube Segudang TV. Sampai jumpa. Rekan-rekan semua, kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar, karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar, apa yang terjadi tidak terbongkar, ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana mobil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup, Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya, akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar Peggy atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi,
Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti